Makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana sebelumnya kita sudah membahas tentang materi basic ya, support resisten serta candle pattern. Saatnya kita melanjutkan tentang pola market dan trend line. Nah, ini masih tetap berhubungan dengan materi sebelumnya, di mana materi ini ibaratnya itu terus menyambung. Nah, untuk materi kali ini kita membahas tentang trend market atau pola market dan trend line. Bahwasanya untuk trend market itu ada tiga ya. Ada tiga jenis trend market atau pola market. Yang pertama itu adalah pola bullish. Teman-teman pasti tahu. Di mana pola bullish ini menandakan bahwasanya harga naik atau mengalami kenaikan. Nah, yang berikutnya adalah pola kebalikan daripada bullish, yakni bearish. Berarti bearish itu adalah di mana harga mengalami penurunan. Nah, yang berikutnya adalah sideways atau konsolidasi. Biasa kalau market kita sebutnya itu apa ya? Kalau saya kadang-kadang nyebutnya bahasa ininya, tapi kalau ini sebutannya sebenarnya adalah sideways atau konsolidasi pada market. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang bullish. Bullish ini secara psikologi daripada pasar atau market maker daripada pasar ya. Yang pertama ini adalah bullish, saya sebutkan bullish tadi sempat ini ya, lupa share. Nah, yang berikutnya adalah bearish, trend turun. Yang berikutnya adalah konsolidasi atau biasa kita kenal dengan sideways. Ini materi basic yang wajib sebenarnya kita ketahui. Nah, untuk yang pertama adalah bullish market. Bullish market ini tercipta dari psikologis market maker yang menandakan bahwasanya market maker ini melakukan pembelian. Nanti ini juga akan ada kaitannya dengan saat kita membahas tentang Elliott Wave. Market bullish ini terjadi atas dasar transaksi pembelian yang terus-menerus, sehingga menyebabkan kenaikan terhadap chart ya. Chart, saya bilang chart bukan harga. Kenapa? Karena harga itu ya tercipta atas dasar transaksi. Begitu juga saat market bearish. Market bearish ini terjadi saat orang tidak lagi atau suatu barang memiliki demand yang cukup kecil. Ya, berarti orang kalau enggak tercipta dari orang yang sudah melakukan pembelian di bawah dan memang sudah waktunya menjual barang tersebut. Jadi secara otomatis orang akan menjual barang dan market dalam chartnya tercipta bearish ya, bearish atau turun, membentuk turun. Nah, ini kan market yang bearish. Jadi karena atas dasar market maker melakukan penjualan terhadap suatu barang. Saya sampai mau bahas supply and demand. Nanti ada hubungannya. Nah, yang berikutnya yakni market sideways atau konsolidasi, di mana market itu bergerak atas dasar terciptanya atas dasar antara pembeli dan penjual mencari harga kesepakatan. Biasanya konsolidasi ini terjadi saat market sebelum atau setelah breakout. Nah, dari ketiga pola market ini, yang mana yang kita tidak boleh masuk ya? Yang mana yang kita tidak boleh masuk itu adalah yang bagian konsolidasi. Ini sebenarnya kita tidak boleh masuk kecuali terjadi di area major. Kita bisa memanfaatkan time frame kecil untuk melakukan transaksi scalping. Kita akan ulas lagi, kita clear lagi. Dalam pola market bullish ya, dalam pola market bullish itu terdapat dua struktur ya. Ini standarnya dulu. Nanti detailnya akan dijelaskan Mas Tok. Dua struktur yang biasa kita kenal adalah trend inti. Nah, trend inti ini biasa kita sebut adalah primary trend. Trend inti adalah trend di mana trend yang sesungguhnya terjadi.
Nah, berarti saat tren primary-nya harus strong, ya, harus lebih panjang. Nah, yang tren yang berikutnya adalah tren koreksi atau secondary, tren bukan yang sesungguhnya, ya, bukan yang sesungguhnya. Ini adalah tren koreksi. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita akan tahu bahwasanya ada primary, ada secondary. Biasanya turun secondary itu turun antara 30 sampai 60% daripada primary-nya. Rasio ini diambil dari rasio Fibonacci. Dan Fibonacci pun juga tercipta karena adanya pola-pola seperti ini. Nanti materinya juga masih nyambung ke Fibonacci. Nah, secara dasar kita harus tahu bahwasanya tren ada bearish, bullish, dan sideways. Nah, dalam sebuah tren tercipta dua pola, yakni adalah pola tren inti yakni primary dan yang berikutnya adalah secondary. Nah, biasanya akan tercipta setelah tercipta secondary akan tercipta primary kembali yang menunjukkan market bergerak secara bullish. Begitu juga saat bearish juga tercipta atas dasar primary, secondary, dan primary lagi. Biasa kita sebut dengan primary ini adalah tren inti atau tren yang sesungguhnya. Secondary adalah tren koreksi atau tren sesaat, ya, tren sesaat, tren sementara. Nah, begitu juga saat bearish terjadi. Nah, kedua tren ini tidak akan tercipta jika market sedang sideways. Tidak akan ada saat market sedang sideways. Itulah kenapa saat market sedang sideways, kita tidak boleh masuk ke dalam market. Karena market tidak menunjukkan harga yang sesungguhnya. Market tidak menunjukkan pergerakan yang sesungguhnya. Di mana apakah ini bullish, apakah ini bearish. Nah, kalau konsolidasi atau sideways itu, market akan bergerak harganya didominasi ke harga support dan resisten di situ-situ aja. Misal harga di sini adalah 10.000, di sini adalah 5.000, maka market itu akan bergerak di harga ini aja sampai beberapa waktu. Nah, kapan kita memanfaatkan sideways ini untuk enter posisi atau untuk masuk ke dalam market? Market sideways itu kan konsolidasi atas dasar kesepakatan buyer dan seller. Nah, saat market terjadi sideways, kita langsung membuat blok seperti ini, ya, yang biasa kita sebut dengan base, ya, yang biasa kita sebut dengan base kalau udah pasang blok seperti ini. Nah, kita memanfaatkan ini untuk waiting breakout. Waiting breakout. Nah, setelah terjadi misal breakdown atau jebol ke bawah, nah, dan dikonfirmasi sama benar-benar candle, ya, benar-benar candle yang jelas, maka kita bisa memanfaatkan untuk sell posisi setelah breakout base. Saya akan tunjukkan di mana market itu saat dikombinasikan, market itu akan lebih kuat jika dia jebol. Contohnya ada beberapa pola sideways atau konsolidasi terjadi di sebuah market. Nah, saat terjadi seperti ini, nah, saatnya kita menggambar dengan base. Biasanya anggaplah ini di support, ya. Anggaplah ini di support. Saat terjadi seperti ini, maka kita akan mencari peluang untuk breakout, ya. Maka kita akan mencari peluang untuk breakout. Jika dia terkonfirmasi breakout base di area sini, nah di saat inilah kita akan mencari peluang untuk long position. Bagi scalper ini sangat beresiko jika tidak mengambil saat retracement. Tapi bagi orang yang day trade, swing trade, itu tidak masalah karena market sudah menunjukkan bullish, maka dia cukup mengambil long position atau buy position di area sini. Mau naik turun seperti apa tidak masalah. Nah, nanti dia akan naik seperti ini, mungkin akan terbentuk seperti ini. Dan dia tidak akan lagi masuk ke dalam base atau misal teman-teman takut ini sudah breakout terus ke bawah lagi. Ini jarang sekali terjadi. Kalau misal seperti ini terjadi berarti kalau nggak ada faktor fundamental, kalau nggak ya sedang konsolidasi di major trend. Yang terjadi adalah saat breakout base, saat berada di area support. Biasanya di area support itu sering terjadi konsolidasi atau resist sering terjadi konsolidasi. Maka saat after break kita langsung follow the trend. Mau minus plus selama dia tidak masuk ke dalam base lagi,
atau stop loss kita harus di dalam base ya. Misal melakukan entry, stop loss kita harus di dalam base seperti ini, bukan di bawahnya. Ini terlalu jauh. Di pertengahan base seperti ini. Nah, ini sudah cukup bagus untuk kita melakukan enter posisi saat after konsolidasi dan breakout. Nanti ada hubungannya juga dengan candle pattern. Ini yang biasa kita lakukan di dalam analisa. Nah, kita akan coba cari kasusnya di dalam market ya. Kita akan coba cari kasusnya di dalam market dulu, di mana ini pola market ya, belum sampai trendline. Nah, seperti ini ya. Anggaplah contoh. Jadi biar langsung mudah dipahami, saya langsung akan buat base seperti ini. Market itu akan bergerak di area tersebut. Konsolidasi, undur-undur di area tersebut ya. Nah, anggaplah seperti ini ya. Di sini market terlihat breakout. Bikin ini. Di sini ya. Di sini adalah area base di mana kita menandai breakout-nya market. Dan di area ini kita melihat adanya Marubozu. Sesuai dengan karakter Marubozu adalah breakout ya. Adalah breakout. Dan saat Marubozu itu sudah closing dan terkonfirmasi seperti ini, maka ini adalah konfirmasi breakout base dan kita langsung melakukan entry posisi. Nggak peduli floating seperti apa, nggak peduli, yang penting stop loss-nya ada di dalam base area. Kenapa ada di dalam base area? Karena saat nanti market tiba-tiba masuk ke area base seperti ini, maka setup kita breakout-nya gagal. Atau biasa kita sebut dengan trap, false breakout, back breakout, dan sebagainya. Nah, saat kita sudah closing Marubozu, kita enter di sini, dan terjadi floating minus, yang penting tidak sampai pada stop loss, itu sudah kita aman. Nah, disinilah kita sell posisi dan melanjutkan trennya seperti yang teman-teman lihat. Ini untuk eksekusi saat konsolidasi terjadi, apa yang kita lakukan? Kita cukup wait and see, atau cukup plototin aja, kita bentuk base, kita tunggu breakout. Kita langsung eksekusi. Itu kalau memanfaatkan momen konsolidasi dalam market. Cari saja terus, banyak kok. Ini contoh lagi seperti ini. Anggaplah seperti ini. Yang mendominasi adalah harga di sini. Nah, kita lihat bahwasanya dia sudah di break sama Marubozu candle atau candle yang mengkonfirmasi bahwasanya itu adalah breakout, maka kita enter posisi di area sini dan langsung selling posisi. Itu akuratnya cukup bagus jika kita bisa memahami kapan kita enter posisi setelah saat market terjadi konsolidasi. Nah, yang berikutnya kita akan membuat memahami pemasangan trendline dulu secara teorinya. Nah, secara teori trendline ya, kita harus mengenal dulu pola market yang tadi ada primary, secondary ya, trend inti, ada koreksi ya. Saat kita melihat adanya tren seperti ini, berarti tren ini menunjukkan bahwasanya market sedang bergerak bullish ya. Market sedang bergerak bullish. Maka kita sebagai seorang trader langsung pasang yang namanya trendline. Nah, yang namanya trendline sudah kita pasang seperti ini ya. Kita harus tahu betul market ini sedang bergerak bullish. Nah, kita bisa langsung menandai bahwasanya di sini kita sebut dengan lower ya. Kita sebut dengan lower. Dan jika market ini terbentuk tren koreksi, setelah itu dia naik kembali, ini kita bisa pasang dengan nama higher low. Higher low ya. Higher low itu ini. Nah, higher low. Power di tenang. Powernya tak. Ada beberapa syarat untuk kita sebelum menentukan trendline.
Jika kita mau memasang trendline, wajib ada lower, wajib ada higher low terjadi. Berarti di area sini sudah terbentuk swing. Nah, swing itu apa? Selama ini mungkin teman-teman tahu swing itu adalah daripada ini ya, trading ya. Trading ada day trade, intraday, scalping, dan swing ya. Nah, trader swing itu biasanya ya trader yang memiliki jangka waktu tertentu, itu style trading. Tapi kalau misal trendline itu butuh yang namanya swing atau lipatan. Biasa kita kenal swing itu adalah lipatan. Nah, di area swing tersebut wajib ada yang namanya candle pattern. Berhubungan lagi dengan materi pertama ya. Jadi di area swing itu wajib ada candle pattern. Tuh. Nah, saat sudah ada lower dan higher low, berarti market itu walaupun sini belum terbentuk, market itu sudah bergerak naik. Dan saat itulah kita baru menentukan trendline. Baru menentukan trendline seperti ini. Baru menentukan trendline seperti ini. Nah, kita sudah tahu market berarti sedang bergerak bullish. Kapan kita entry posisi buy trendline? Saat market menyentuh area trendline, di area trendline ini terbentuk swing kembali, yang biasa kita sebut dengan swing low atau kita kasih tanda dengan higher low. Ya. Nah, kalau sudah terbentuk di area higher low berikutnya, berarti di sini kan kita kasih nama ada satu, dan di sini ada 2, ya, titik poin 2. Dan di sini wajib ada titik poin 3, higher low yang berikut. Ini setup by trendline, kita menggunakan hitungan seperti ini, dan saat di area sini ketika ini sudah terbentuk candle pattern bullish, maka kita langsung melakukan eksekusi buy position. Jadi setup trendline kita tidak bisa melakukan entry posisi di area kedua. Karena area kedua ini belum benar-benar kita bisa pasang trendline. Tapi kalau sudah market naik, Z seperti ini, ya, tren inti, tren koreksi, tren inti, maka kita langsung memasang trendline, ya. Karena sini sudah terbentuk lower dan higher low. Ada poin 1 dan poin 2. Oke, ada poin 1 dan poin 2. Nah, di poin 2 ini kita sudah melihat market bergerak bullish, ya kan? Benar, candle pattern wajib digunakan. Nah, saat sudah menyentuh dan menciptakan poin ketiga atau kita sebut dengan higher low berikutnya, maka kita menunggu yang adanya di sini candle pattern. Wajib itu ada yang namanya candle pattern. Candle pattern bullish ya. Ini wajib hukumnya. Nah, kalau sudah tercipta candle pattern bullish di area sini, maka kita bisa melangsungkan untuk long position atau buy position. Itu kalau kita menggunakan setup trendline. Dan ini berlaku juga saat trend bearish. Ya, trend bearish pun sama. Nah, bedanya nanti sebutannya. Kita langsung coba bikin. Kita akan bikin. Nah, untuk tren bearish sendiri, maka tren ada tren inti, tren koreksi, dan tren inti. Seperti ini kira-kira. Saat kita melihat suatu tren ada tren inti, maka kita kasih nomor 1, yang kita sebut dengan higher. Ya, yang gampang-gampang aja ngomong, biar gampang. Nah, di sini kita akan sebut dengan lower high. Ya, atau LH. Sering kan pastinya melihat LH, L itu kan. Nah, ini adalah LH poin kedua. Nah, market membentuk petir seperti ini ya, Ada tren inti, secondary atau koreksi, habis itu tren inti lagi. Kalau sudah membentuk seperti tren line. Dan saat kita pasang tren line, kita tahu tren sedang bergerak bearish. Kalau kita sudah tahu bahwasanya tren tersebut sedang bergerak bearish, kapan kita akan eksekusi sell posisi? Karena market bearish, maka kita bisa
sell posisi saat di area ini. Saat dia naik ke area sini, maka kita akan menunggu dan kita bisa taruh poin ketiga, dan di sini kita kasih nama lower high kembali. Nah, setelah itu kita tunggu adanya candle pattern di area swing ini, area swing ya atau lipatan. Ini harus kita tunggu candle pattern bearish. Jadi semua materi nanti akan nyambung. Nah, setelah kita melihat adanya candle pattern bearish di area sini, maka sudah waktunya kita melakukan sell posisi. Jadi sell posisi itu bukan di area poin kedua, melainkan di area poin ketiga. Nah, bagaimana jika kita merasa telat, gitu kan? Pasti ada pertanyaan. Nah, karena ini adalah setup trendline, maka kita harus patuh terhadap setup trendline. Ya, kita benar, poin ketiga, kita harus patuh terhadap setup trendline. Nah, untuk mensiasati ini sebenarnya kan kita melanjutkan di mana saat saya kenalkan tadi yang namanya base area. Biasanya tren bearish dan bullish tercipta itu setelah adanya base. Ya. Nah, di area sini sudah pasti akan ada base. Dan base tersebut di breakout. Nah, saat base tersebut di breakout, ya, kita mensiasati melihat market kok sudah terbentuk primary, secondary, habis itu primary. Tren inti, tren koreksi, tren inti. Nah, ini kan terlambat. Wah, saya sudah terlambat. Apa yang harus saya lakukan? Langsung bentuk. Di sini, langsung tarik trend line. Higher sudah terbentuk, lower sudah terbentuk. Poin 1, poin 2 sudah terbentuk, dan dia sudah mulai turun, maka kita tarik trend line. Kapan kita ini? Di poin ketiga kita akan persiapkan langsung sell posisi di area sana setelah terkonfirmasi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah trend market atau pola market, ya. Yang berikutnya adalah konfirmasi apa ini di sini, yang trend market atau pola market ini kita gunakan sebagai signal ya, atau ini penanda itu adalah trend line. Di sini ada trend line sebagai penanda datanya. Nah, setelah itu candle pattern ini sebagai konfirmasi. Nah, kalau sudah semua data ini kita baca adalah bearish, kita tinggal mencari tempat. Kita tahu market tersebut sedang bergerak bearish, maka kita akan hanya mencari sell posisi. Bukan buy dari sini, tapi kita sell dari sini. Jadi walaupun market di sini tidak ada, masih posisi seperti ini, terus kita melihat trendline seperti ini, terus kita langsung spekulasi buy, Anda akan bergerak dengan sangat berbahaya. Jadi saya sarankan market bearish, carilah bearish, market bullish, carilah bullish. Jangan pernah memaksakan spekulasi seperti ini. Misal di sini, wah di sini trendline-nya sudah saya tarik. Bagaimana saya akan melakukan eksekusi market? Wah saya bisa spekulasi nih. Saat menyentuh trendline bergerak ke sana saya akan buy posisi. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya dan memiliki resiko loss yang cukup besar. Nah, kapan kita harus mengeksekusi market? Saat dia menyentuh trendline dan terkonfirmasi, kita langsung sell posisi. Nah, ini kan harus melototin kalau candle pattern dan sebagainya gitu ya. Kita ingat ada yang namanya SNR ya. Ada yang namanya SNR kemarin. Kita harus tahu betul bahasanya SNR itu akan berlaku. Nah, seperti ini. Ini trendline yang terbentuk. Dan saat market itu bergerak, pasti ada tren inti, koreksi, habis itu tren inti. Nah, di mana kita bisa melihat ada susunan di sini yang awalnya menjadi support akan berubah menjadi resist yang kita sebut dengan SBR atau support become resist. Support become resist. Nah, market itu akan koreksi di area support become resist, dan kebetulan di sana ada pertemuan support become resist dan trendline. Wah ini ciamik banget, data kita banyak banget ini. Langsung kita eksekusi dengan margin besar, leverage yang sesuai dengan manajemen kita. Gak apa-apa, insya Allah profit. All in ya. Itu momen-momen kesukaan saya. Ada beberapa data. Data mana yang harus kita bilang ini adalah data akurat? Data yang seperti ini. Dia dari sideways, turun, dan terbentuk bearish, pola bearish ya.
Nah, habis itu kita akan melihat bahwasanya ini adanya support yang ditembus sama pola tren ini atau kita sebut dengan breakout. Nah, saat market koreksi, dia menyentuh, saat kita pasang trendline pun data satu trendline menunjukkan bearish, pola market juga menunjukkan bearish, support sudah ditembus, dan saat koreksi menyentuh area sini, maka kita akan eksekusi saat setelah ada candle pattern, atau bahkan tidak ada candle pattern pun kita bisa eksekusi market dengan memasang stop loss area. Nah, di sini kita langsung sell posisi, wes ini biasanya golden moment. Tapi biasanya nih orang-orang kurang sabar. Tapi market tidak akan sesempurna daripada edukasi ini. Jadi teman-teman harus paham betul. Nah, stop loss-nya mana? Stop loss ini, take profit sini. Itu aja udah. Jadi take profit-nya 1:2. Itu aja udah. Jadi take profit-nya mana? Yang paling ideal adalah take profit di area sini. Lebih dikit nggak apa-apa. Ini 1:2. Secara ini langsung kelihatan 1:2. Betul, resistnya ketemu trendline. Dan itu adalah data yang membuat data kita semakin akurat. Jadi semakin banyak data dalam penganalisaan market, dalam pendataan market, maka akurasinya akan semakin tinggi. Itu. Dan saat saya sering bilang saat analisa live dan sebagainya, ini akurasinya kecil, ini akurasinya apa? Karena memang data tersebut hanya kita temukan beberapa. Nah, itu membuat kita itu kecil. Berbeda saat saya bilang saya yakin ini akan terjadi, berarti ada beberapa data yang menunjukkan yang tidak saya expose di dalam YouTube. Itu. Makanya ya berhubung ini adalah keluarga saya, kelas khususnya, maka ya harus tahu semakin banyak data, maka semakin biar tahu SL ideal di situ gimana caranya Om. Gini, biasanya market saat menyentuh trendline akan menciptakan wick, dan wick itu biasanya hanya melebihi sedikit area resistnya. Maka kita akan lebih 2 kali lipat. Nanti perhitungannya ada saat kita di materi Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu gunanya cuma sederhana, untuk mencari pantulan, untuk mencari take profit, untuk mencari SL. Nanti kita akan kasih detailnya. Yang penting sekarang paham dulu setup saat terjadinya base, setup saat menggunakan trendline. Kita akan langsung menuju ke market ya, biar enak. Karena market itu tidak seperti dalam materi, ya kan? Market itu tidak selalu dalam materi. Jadi kita harus fleksibel. Kita langsung praktekkan saja. Nggak enak disau ya. Market apa sih enak? Enak disau. Ini ada nih. Saya clear posisi. Ya. Ethereum. Kak, ini ada nih, ada. Di time frame 4 jam. Ethereum nanti malah sampean entry lah. Males. Ya, Bang. Itu sebuah trik gitu. Minta analisa. Saya lagi nyari yang teman-teman nggak bisa entry. Oke, di sini kita bisa melihat ya, anggaplah di area sini aja. Kita ambil contoh yang sangat sedikit ya. Yang sangat sedikit. Karena SAU kemarin kan didominasi sebenarnya sama fundamental. Tapi di sini masih terlihat sangat jelas trennya. Yang pertama kita menemukan data di sini adanya lower, ya kan? Lower. Tulisannya kok jelek. Lower. Nah, oke, di sini kita melihat adanya data lower ya. Saat kita melihat data lower, dan di sini kita melihat adanya data higher low. Oke. Balik. Nah, higher low. Saat kita melihat data ini, maka kita bisa menentukan misal ini ya, misal ini hilang. Set. Nah, sound error. Nah, di sini ya, kita melihat di sini ada lower, di sini ada higher low. Ya. Maka kita langsung pasang yang namanya trend line. Seperti ini. Trennya seperti ini. Kalau misal kita pasang seperti ini, mungkin kita akan nyuekin yang bagian sini. Gitu kan. Ya kita pasang aja di bagian sini. Ini karena kemarin banyak fundamental. Nyuekin aja yang bagian sini, tapi kalau misal kita pasang di area sini, nggak masalah. Kita tes dulu aja. Saya suka lupa kalau udah. Di poin ini kita bisa melihat market ini sedang bergerak bullish ya. Market ini sedang bergerak bullish. Kapan kita mau eksekusi? Saat setelah dia menyentuh trendline.
Nah, tapi untuk setup support dekompresi tadi tidak berlaku di sini karena marketnya ini kemarin didominasi sama fundamental. Boleh Mas Koben atau siapapun cari yang 3 pola seperti ini, jadi nanti kita langsung bisa menentukan. Nanti akan saya kasih tahu di bagian area swing-nya. Kita akan lihat di area swing. Trendline ideal dipasang di time frame berapa? Semua time frame ideal. Yang penting 5 menit ke atas. Semua time frame ideal. Nah, di area sini sempat menyentuh trendline ya. Kalau misal kita tarik garis seperti ini, tak pasang. Kita bisa mencari, misal di sini nggak ada candle pattern gitu ya. Di sini kok nggak ada candle pattern, ini ada sebenarnya. Ini ada, anggaplah bullish candle. Kita bisa langsung lihat candle patternnya biar eksekusinya itu lebih duluan daripada signalnya, lebih akurat, floatingnya nggak banyak-banyak. Kita bisa langsung konfirmasi di time frame kecil. Itu yang biasa saya lakukan. Saat di time frame besar tidak ada candle pattern yang mengkonfirmasi. Nah, ini ada. Jadi di time frame 30 kita menemukan formasi candle pattern. Bisa dilihat ya untuk data candle pattern-nya apa, dan saat setelah ini kita eksekusi. Makanya kalau saya time frame analisa di time frame H4, tiba-tiba dia menyentuh trendline, kok nggak ada candle pattern-nya, saya akan turunkan time frame sampai misal dari 4 jam saya akan turunkan ke 1 jam, 30 menit, 15 menit, itu pasti. Itu yang namanya kita analisa multi time frame. Untuk apa? Untuk menemukan area paling ideal untuk entry. Jadi ibaratnya kita nunggu, wah 4 jam lagi gitu, berarti kan di atas ini kita ya. Di atas ini, di angka 1792 gitu ya. Ya, kita udah terlambat. Bagaimana kalau kita menurunkan time frame? Ini keuntungan multi time frame. Berarti kita bisa menemukan harga lebih awal sebelum closing di major trend atau trend yang lebih besar. Ini bocorannya. Jadi di area sini, maka kita bisa eksekusi lebih dulu. Orang lain entry-nya di sini, kita entry-nya di sini. Semakin besar time frame, semakin memiliki modal harus lebih banyak. Karena kita bisa menahan floating-nya lebih banyak. Tapi kalau time frame kecil, ya ini sangat cocok buat teman-teman yang modalnya under 1000 atau under 500. Itu paling cocok modal yang under 1000 atau 500 itu di time frame 1 jam ke bawah. Tapi major itu tetap 4 jam harus kita gunakan. Udah, kita eksekusi, kita cuan. Ya kan? Wujud-wujudnya itu seperti ini. Euro USD Om bagus tuh. Dia ada trend bullish, trend sideways, trend bearish. Oke. Komplit. USD time frame H4 kelihatan. Oke. Kita profit. Di sini ya. Oke. Ini ya, Mas Koben. Dari atasan lagi, coba ke kiri lagi. Oke. Ini. Nah, terus ke kiri lagi. Di scroll abis. Nah, itu kan kelihatan kan trend bearish sama trend bullish kan? Oke. Nah, di sini ada base dulu nih yang harus kita bahas. Iya. Ini kita akan lihat harga yang mendominasi di area base. Ya kan? Harga yang mendominasi di area base. Kita akan lihat harga yang mendominasi di area base. Maka ini kita bisa katakan konsolidasi atau sideways. Di area tersebut kita tidak boleh melakukan in market. In marketnya saat kapan? Saat breakout. Nah, kita cari nih di area sini. Nah, ini breakoutnya kok kayak main-main gitu kan. Kayak main-main, kita zoom terus, kita zoom. Ini di time frame kecil pasti yakin Marubozu. Pasti yakin adanya Marubozu. Adanya Marubozu. Nah, ini pun juga tercipta adanya Marubozu. Marubozu seperti itu. Dan di sini juga dikonfirmasi sama Marubozu. Nah, ini adalah candle-candle atau harga-harga yang menunjukkan sudah dikonfirmasi breakout. Ya enak kalau melihat di story market. Di story market itu terjadi memang untuk dipelajari sama orang teknikal. Orang teknikal itu lahir dari story market.
Karena market itu hanya akan bergerak naik turun sideways, naik turun sideways, naik turun sideways, udah itu aja. Market itu cuma ada 3 gerakan, tapi kok masih loss terus, ya aneh. Makanya saya bingung, kecuali market bergeraknya muser-muser gitu kan pasti loss. Karena Dan cuma jangan ngelihat RSI kalau udah berpola bullish, ini fake. ya, saya akan hilangkan. Oke, monggo Mas Nanang Mulyana, Mas Nanang jangan lupa nanti tonton di RCTI. Oke, di sini ya, kita belum masuk sesi tanya jawab soalnya. Di area tersebut, kita bisa melihat breakout terkonfirmasi, maka kita bisa mengenali yang pertama sudah breakout, berarti market sedang bullish. Ya. Nah, di area sini kita bisa melihat adanya koreksi, ya, sesuai dengan materi kita. Di sini ada bullish, koreksi, ya kan? Maka setelah koreksi di area sini terjadi seperti ini. Coba kita lihat, dia masih sideways dan melanjutkan kenaikannya saat kapan? Saya juga nggak hafal tadi. Nah, seperti ini. Setidaknya teman-teman tahu di sini market sedang bergerak bullish, ya. Market sedang bergerak bullish. Bullish yang pertama saat kapan? Saat kapan? Nah, bullish yang pertama saat dia breakout, ya. Saat dia breakout dan kita melihat di sini ada koreksi, kita bisa langsung menandai dengan kata-kata lower. Lower. Dan di sini kita bisa sebut dengan HL atau higher low sebagai poin kedua. Maka setelah kita menemukan 2 poin ini, kita langsung pasang yang namanya trend line. Nah, kapan kita menentukan HL? Karena dia sudah naik, terbentuk seperti ini. Kita langsung pasang trend line seperti ini. Nah, kapan kita entry posisi? Karena kita mungkin melihat marketnya sudah bergerak seperti ini, karena sudah telat ya. Marubozu, untuk dari kotak Marubozu. Tadi itu, Marubozu. Nah, di area sini kita sudah melihat bentuk petir, ya kan? Bentuk PLN, bentuk trend inti, secondary atau koreksi, dan primary line. Nah, di area sini kita tinggal mencari HL berikutnya, maka kita apply. Saat menyentuh trend line, kita akan perhatikan apakah dia mampu menyentuh trend line. Saya juga lupa soalnya. Nah, di area sini kita bisa melihat market sudah menyentuh area trend line. Dan kita langsung bisa memasang poin ketiga yang kita sebut dengan HL berikutnya. Nah, dia area HL ini, kalau kita tidak menemukan candle pattern, sebenarnya kita menemukan candle pattern tapi sangat lemah atau kecil ya. Sangat lemah atau kecil, terus dibantu di sini ada bullish gapping tapi ada shadow-nya. Kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi tersebut. Bahkan sampai lebih kecil. Ini pasti ada yang namanya konfirmasi candle pattern. Nah, di sini kebetulan kita melihat adanya 3 web shoulders. 3 web shoulders-nya mana? Kita langsung cropping. Ini termasuk candle pattern ya. Dari sebelumnya kita juga melihat adanya 3 web shoulder, tapi file di sini dia turun lagi, dan paling suka saya seperti ini, langsung naik, minim shadow sebenarnya ini minim shadow. Bentuk bodinya nggak jauh beda ya, bentuk bodinya nggak jauh beda. Ini paling saya senang, saya akan ngambil untuk bullish. Ini termasuk candle pattern. Kalau misal kurang yakin juga, kita akan taruh hilang. Gimana? Kebiasaan saya begini, ngilangin gambar market. Di refresh aja bisa. Hah? Refresh. Oh. Klik kanan. Klik kanan. Marketnya colong wedus. Klik kanan, atur ulang. Iya, lama, cai. Marketnya enak-enak divisi. Ya dikasih kok hilang market. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Kita tahu chartnya naik ya. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga saat bearish kita juga harus menentukan hal yang sama untuk mencari konfirmasi sebuah market. Di sini ada
yang namanya higher, di sini ada yang namanya lower. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di sini kita sudah sedikit terlambat. Nah, kita melihat di sini ada bullish, ini tadi udah tak cropping. Nah, kita saya tak close nanti. Oh, di sini ada higher, di sini ada lower. Kita langsung tarik. Kita akan langsung tarik. Bergeraknya kita harus nunggu poin ketiga kan. Poin ketiga. Nah, ini kesabaran kita kadang-kadang diuji. Makanya saat trendline ini kita bisa menggunakan sampai ke 5 menit. Sampai ke 5 menit. Ya Kak Citra. Nah, 5 menit. Tunggunya lama. Oh, itu ada temannya sama-sama. Biasanya tetap disentuh. Saya lupa histori. Nah, saat seperti ini kita bisa mencari ini sebagai poin ketiga yang kita sebut dengan swing. Swing itu apa? Swing itu lipatan. Bentar, saya taruh di ujung trendline, di ujung, kita miringin, eksekusi pas. Kita langsung zoom. Ini adalah poin ketiga dan ini akan sering-sering terjadi kecuali motif ABC. Kecuali motif ABC nanti ada di materi chart pattern. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwasanya market benar-benar terkonfirmasi dia nyentuh area ini. Nah, selain candle juga ada, selama dia ada retest area, Mas Kopen juga tahu nanti. Nah, di sini kita bisa bermain dengan ada candle pattern juga, candle pattern bearish engulfing juga sudah ada, candle pattern di sini juga sudah ada semua. Kalau kita bermain di area time frame ini pun juga ada candle pattern reversal bearish, yakni adalah ini. Ya. Ini juga. Langsung kita masuk ke dalam 5 menit pun apakah ada? Ada teman-teman, tetap ada. Pokoknya nggak boleh nggak ada, pasti ada. Enak melihat histori itu enak. Tapi memang inilah apa yang harus kita gunakan biar disiplin. Mas, kenapa warna candlenya hijau semua dia? Bikin ketawa saya lagi aja kurang ajar. Ini nanti saya cerita. Nanti saya ceritain filosofinya. Nanti saya ceritain filosofinya. Itu sempat dikomplain banyak teman-teman. Kenapa hijau semua? Itu yang membuat saya profit sampai sekarang. Oke ya teman-teman ya, kira-kira seperti itulah untuk eksekusi menggunakan trend dan trendline. Jadi ini berlaku mau di kripto, mau di forex, mau dimanapun ini berlaku. Karena ini adalah analis market, ya. Ini adalah analisa market. Jadi mau teman-teman terjun di saham, mau teman-teman terjun di kripto, mau teman-teman terjun di forex, insya Allah semua cara analisanya sama selama itu technical analis. Binary nggak disebutin, binary lupa apa binary. Nanti. Ya, nanti. Oke, di binary juga sama, tapi binary nggak enak. Warna candlenya soalnya hitam sama merah. Oke ya, sekian edukasi tentang pola market, trend, dan trendline dari saya, dari FTI Class. Ya, mungkin detailnya minggu depan mungkin Mas Kopen mau jelasin tentang struktur market, minor dan major. Mana Mas Kopen? Ngilang ya. Oke. Nanti untuk minor dan majornya akan dijelaskan sama Mas Kopen. Yang penting teman-teman bisa eksekusi market dengan setup yang sudah kita edukasikan di bab kedua ini. Sekian dari saya untuk edukasi sesinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah dipahami ya.
mudah meresap ke dalam jiwa dan raga. Kita tak stop dulu untuk recordnya.